sebelumnya selamat malam Sobat Subi, teman-teman semuanya yang sudah join, yang sudah bergabung di webinar kita malam hari ini, Jumat 5 Agustus 2022 ya, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di acara webinar kita malam hari ini. Yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar dari jerawat jadi terawat, yang pastinya bakal menarik, yang pastinya bakal seru banget, dan pastinya itu sayang banget ya kalau sampai dilewatkan ya. Dengan narasumber ahlinya malam hari ini, beliau adalah Neng Esther Kristianingsih, SSI, SSAA, dan juga dari Neng Eli Mayasari. Halo, selamat malam Neng Esther dan Neng Eli. Halo, malam. Malam, Kak. Oke, apa kabar nih Neng Eli dan juga Neng Esther? Sehat banget. Luar biasa. Wah, mantap ini ya. Iya, harus mantap dong. Harus semangat nih ya, malam-malam harus tetap semangat nih ya. Betul. Oke, nah Sobat Subi, jadi Neng Esther ini beliau adalah seorang ibu rumah tangga to homeschooling boys, BSKIN Smart Skin Advisor Advance, dan juga beauty consultant and trainer. Boleh tahu nih Neng Esther, sejak kapan sih Neng Esther ini menjadi seseorang yang sangat luar biasa ini? Wah, keren banget ya. Aduh. Sebenarnya ini perjalanan saya itu ibu rumah tangga biasa gitu ya, cuman saya memang suka belajar. Dan saya menemukan wadahnya untuk bisa belajar kecantikan, karena yang namanya cantik itu tuh idaman semua orang sih, apalagi kalau perempuan, bener ya Neng ya? Betul sekali. Nah, makanya kebetulan saya diizinkan untuk belajar mengenai kulit di Baskin dan belajar mengenai beauty, dan alhamdulillah ilmunya ini nih yang mau saya sharing sama bestie semua yang ada di sini gitu. Oke, dan ini pastinya itu bakal sayang banget ya Neng ya kalau sampai dilewatkan, karena ini bakal bermanfaat banget nih buat ciwi-ciwi semuanya di sini ya. Gak hanya ciwi-ciwi sih, temanya sebenarnya Kak Ika, karena masalah jerawat itu tuh cowok, cewek semuanya ngalamin dan semuanya sama-sama pusing. Benar ya Neng Eli ya? Iya, jadi bukan cuma ciwi-ciwi aja ya. Iya, jadi kalau yang punya temen cowok atau anak cowok, remaja, boleh langsung diundang join masuk di sini. Karena kita juga live Instagram ya Kak ya. Sekali. Oke, luar biasa banget ya. Dan Sobat Subi, pokoknya jangan di skip ya, dari awal sampai akhir ini bakal seru banget, bakal menarik banget ya. Oke, nah Sobat Subi, siapa sih yang tidak mendambakan ya kulit mulus dan juga terawat? Pasti menjadi dambaan setiap orang ya pastinya. Namun kadang tidak sedikit nih yang menemukan masalah yang terjadi pada kulit wajahnya, seperti jerawat yang sangat mengganggu, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati. Akibatnya terjadi infeksi pada pori-pori yang tersumbat tersebut, sehingga muncul nyeri dan juga peradangan. Kondisi ini bisa ditandai dengan munculnya bintik-bintik. Jerawat dapat dialami oleh siapa saja, tetapi umumnya muncul di masa pubertas, yaitu remaja usia 10-13 tahun. Kondisi ini cenderung lebih parah pada remaja laki-laki atau yang memiliki kulit berminyak. Ya, itu sedikit pengenalannya, mungkin nanti kalau ada yang salah boleh dikoreksi ya Neng Esther ya. Oke ya. Nah, Sobat Subi, lalu bagaimana sih mengatasinya? Dan juga bagaimana sih cara merawatnya? Nah, malam ini akan dijelaskan ya secara rinci nih, secara detail, yang mana akan dibuka dulu nih oleh Neng Eli ya. Nanti akan dibuka oleh Neng Eli dan nanti akan dilanjutkan dengan Neng Esther ya, oleh Neng Esther. Dan buat Sobat Subi, nanti yang mungkin ada pertanyaan ya mengenai materi yang disampaikan malam hari ini, nanti boleh ditanyakan aja, silakan tinggal diketik aja. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Esther yang akan membantu menjawabnya ya. Oke, silakan kepada Neng Eli dan juga Neng Esther ya, tanpa langsung saja. Silakan. Thank you. Ya, halo semuanya, sahabat Subi.
Ya, sebelum kita memulai gitu ya, untuk lebih lanjut gitu ya, dari jerawat jadi terawat gitu ya. Bagaimana bisa sih jadi jerawat menjadi terawat? Bagaimana caranya? Nah, kita benar-benar kedatangan tamu istimewa gitu ya, Kak Esther Kristianingsih ya, Bu Esther Kristianingsih. Dia dengan latar belakang yang sudah diceritakan, dia ibu rumah tangga dari 2 anak laki-lakinya yang homeschooling. Dan ternyata diberikan kepercayaan oleh perusahaan Biskin untuk menjadi Smart Skin Advisor Advance ya. Jadi ahlinya yang akan mengkonsultasikan di bidang kecantikan dan kulit. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita saksikan aja pemaparannya bagaimana dari jerawat menjadi terawat. Silakan Bu Esther. Oke, selamat malam semua Sobat Subi yang pastinya saat ini sedang dalam keadaan yang luar biasa ya. Thank you udah join karena obrolan kita malam hari ini tuh umum gitu ya. Kenapa umum? Karena ini masalah sejuta umat, nggak sejuta malah ya. Kayaknya banyak banget gitu ya yang pusing sama dengan masalah jerawat ini. Nah, kalau ada yang punya kegalauan yang sama nih, seperti saya juga ya, karena saya sebenarnya tipikal kulitnya itu juga gampang jerawatan gitu. Makanya dulu saya tuh penasaran, aduh gimana ya caranya supaya bisa ngerawat kulit, supaya kulitnya jadi sehat. Nah, ini yang mungkin saya mau berbagi sedikit ya. Sebenarnya ilmu ini saya dapat dan saya pengen berbagi sama teman-teman semua supaya rekan-rekan Besti di sini semua juga tahu sedikit mengenai akne atau jerawat gitu ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman slide saya udah bisa kelihatan ya? Aman ya? Sudah kelihatan, aman. Aman ya, sip ya. Oke, kalau ngomongin jerawat ya, teman-teman, kita kenalnya tuh jerawat itu sesuatu yang melenting-melenting gitu ya di kulit. Tapi sebenarnya nggak hanya di kulit wajah, itu bisa terjadi di semua kulit. Nah, kita perlu tahu dulu nih, jerawat atau acne vulgaris gitu ya, kalau bahasa medisnya, bahasa kedokterannya itu acne vulgaris ya. Nah, ini apa sih gitu? Sebenarnya ini kondisi kulit di mana pori-pori kulit kita itu mengalami yang namanya penyumbatan. Nah, pori-pori kulit kita itu yang kayak gini nih. Nih ya. Jadi kalau ada rambut gitu ya. Nah, di sekitar rambut ini kan supaya rambutnya nembus kulit, di situ ada lubang kecil namanya pori-pori kulit. Nah, pori-pori kulit itu yang bagus, yang baik itu tuh ya lubang, karena itu memang tempat sirkulasi metabolisme tubuh kita, kayak keluar keringat itu ya lewat situ gitu ya, kemudian kalau tumbuh rambut itu ya lewat situ. Jadi kalau yang sehat pori-pori ini lubang. Nah, untuk yang berjerawat pori-pori ini ketutup, kesumbat nih teman-teman. Nah, Anda bisa lihat ya gambar yang di sini ya. Gambar yang kedua. Kalau kita ngelihat sebenarnya kulit kita itu kayak puding ya. Kalau dilihat ya, ada lapisan atas namanya epidermis, terus ada lapisan tengah namanya dermis, yang bawah itu hipodermis ya. Ini lapisan lemak nih yang kuning-kuning ini. Nah, di tengah-tengah yang dermis itu tuh ada bagian di mana setiap ada titik rambut itu sebenarnya ada folikel rambut sama ada kelenjar minyak di sini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melembabkan kulit dan menjaga suhu gitu ya. Nah, kelenjar minyak ini yang dia itu menghasilkan minyak di kulit kita. Di seluruh tubuh kita sebenarnya. Cuman memang kalau di wajah agak berbeda. Kenapa? Karena wajah itu biasanya nggak ditutup gitu ya. Umumnya kalau bagian kulit yang lain ditutup. Ya pakai baju, celana gitu ya. Tetapi kalau wajah jarang ditutup. 2 tahun ini aja ya kita baru nutup wajah ya gara-gara pandemi pakai masker gitu ya. Nah, kulit kelenjar minyak ini kalau dia berlebihan ya, maka dia itu bisa numpuk, nutupin pori-porinya. Nah, ditambah apa lagi? Ditambah kalau misalkan kita atau saya males nih mau cuci muka, aduh udah capek, kayaknya habis mandi atau habis activity masih pakai make up, aduh males mau cuci muka, udah saking capeknya kerja langsung tidur. Ayo, siapa yang punya kebiasaan kayak gitu? Nah, karena kita males cuci muka, maka kulit kita itu kan setiap hari ada yang mati ya, namanya sel kulit mati. Atau kita juga kita bisa sih rutin cuci muka, tetapi kadang-kadang kulit kita yang mati ini enggak terbuang dengan bersih gitu ya. Jadi waktu mencuci kita bisa aja pas nyuci muka itu cepet-cepet atau
bahan yang dipakai itu nggak cocok gitu ya, sehingga meninggalkan sel kulit mati yang tidak terbuang dengan baik. Nah, sel-sel kulit mati yang nggak terbuang baik itu kalau dia masuk ke pori-pori, terus dia itu mampet di sini, teman-teman. Anda bayangin ya, ini kayak pipa, terus mampet sama sel kulit mati. Kalau cuma satu nggak apa-apa, masalahnya satu tiap hari gitu ya. Nah, itu jadi banyak. Itulah awal mulanya terbentuk yang namanya penyumbatan ya. Jadi bisa karena minyak dan sel kulit mati. Lah, terus kok bisa gede, Bu? Kok bisa sakit gitu ya? Nah, dia bisa sakit karena ketambahan nih, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya, namanya bakteri. Bakteri Propionibacterium acnes nama bakterinya. Ketika bakteri ini masuk, nyampur sama sel kulit mati tadi, dia ikut masuk ke dalam pori-pori. Nah, inilah awal muawalnya. Anda lihat yang nomor bagian kulit yang di sebelah sini ya, teman-teman ya. Ini nih mulai ada merah. Si bakteri ini nih mulai meradang, menginfeksi namanya ya. Kalau di bahasa kedokteran itu inflamasi. Dia mulai menginfeksi lapisan kulit yang ada di sini. Folikel rambut yang di sini ini dia mulai merusak. Nah, lalu tambah banyak. Nah, dia kan berkembang biak ya bakterinya, dari 1 jadi 2 jadi 4. Nah, itu tuh cepat banget hitungannya, teman-teman. Ketika itu terjadi dan kita nggak tangani dengan benar, maka lama-lama akan bengkak di sini. Nah, bengkak itu biasanya di permukaan kulitnya mulai melenting gitu ya, mulai melenting. Nah, itulah yang disebut jerawat sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau dari sini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, jerawat itu awalnya itu karena ada 3 hal. Ada minyak yang kebanyakan, terus ada sel kulit mati yang tidak terbuang dengan baik, sama ada aktivitas bakteri. Ketika 3 hal ini ketemu, maka jadilah jerawat seperti itu. Nah, penyebabnya banyak sebenarnya ya. Jerawat itu, teman-teman. Apa sih? Ya, kebanyakan orang tuh mengenal jerawat itu biasanya kita itu ngalamin jerawatan itu waktu remaja ya, mulai puber gitu ya. Itu terjadi karena perubahan hormonal. Kenapa? Karena ketika hormon kita berubah, maka metabolisme tubuh kita tuh berubah. Jadi produksi minyaknya juga jadi lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, bisa jadi karena menstruasi juga ada ya. Jadi kayak misalkan saya tipikalnya itu hormonnya itu kalau menstruasi keluar satu. Nah, itu bisa juga ya. Bisa juga yang biasanya mulus wajahnya, terus tiba-tiba karena hamil dia jadi jerawatan. Nah, itu tuh karena aktivitas hormon, teman-teman. Atau ketika menopause kalau perempuan ya, itu bisa menyebabkan jerawat. Terus yang kedua, jenis kelaminnya. Nah, jenis kelaminnya itu kalau pria itu memang lebih gampang jerawatan. Sebenarnya karena tipikal kulit pria itu memang cenderung lebih berminyak, dan biasanya pria itu enggak setelaten perempuan untuk ngebersihin atau merawat muka. Nah, itu penyebab jerawat di pria gitu. Nah, seharusnya kalau di sini ada yang para pria yang juga ikutan acara ini, kita bisa evaluasi ya, bahwa kita itu punya kulit lebih mudah kena jerawat seperti itu. Jadi harusnya para pria itu nggak boleh malas merawat kulit. Supaya apa? Supaya juga tetap bagus kulitnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga karena ada penyakit. Contoh misalkan ada gangguan pencernaan. Misalkan kita mah gitu ya. Kok bisa sih mah itu jadi jerawat? Jadi ada jerawat yang memang nggak bisa disembuhin macam-macam, dikasih obat macam-macam masih keluar lagi. Ternyata inti masalahnya itu ada di lambungnya. Nah, ini bisa memicu jerawat. Terus misalkan penyakit hormonal, misalkan miom. Orang yang misalkan punya penyakit miom atau kista ovarium gitu ya, itu tipikalnya kadang-kadang orangnya memang mudah berjerawat juga. Mungkin sebelumnya dia nggak jerawatan, waktu dia sakit dia jadi jerawatan, itu bisa juga. Kemudian konsumsi obat-obatan ya. Konsumsi obat-obatan ini juga bisa memicu timbulnya jerawat. Nah, jerawat ini bisa muncul misalkan ada antibiotik yang nggak cocok sama kita, antidepresan, obat KB itu bisa juga ya, atau jenis-jenis kortikosteroid itu juga bisa memicu jerawat. Tapi nggak semua
maksudnya begini teman-teman, tidak semua reaksinya itu sama di setiap orang gitu ya. Ada orang yang minum obat-obat ini nggak masalah kulitnya itu ada gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sensitif dengan obat-obat seperti ini sehingga keluarnya di jerawat. Nah itu bisa juga. Nah kemudian penyebab yang paling banyak tuh biasanya itu karena kebersihan. Atau kita tidak membersihkan kulit secara maksimal. Kadang-kadang kita cuci wajah tapi kayak cuci wajan, kuasa harus pokok cepet gitu ya. Padahal belum terangkat semua kulit matinya. Nah itu yang paling banyak memicu jerawat itu di masalah di kebersihan. Terus apalagi tangan nih, siapa yang suka kalau sama nulis, sama kerja, terus tangannya tuh pegang-pegang pipi, pegang-pegang gini, garuk-garuk, pensilnya diginiin gitu ya. Pokoknya seneng banget kulit wajahnya tuh disentuh-sentuhin sama pulpen lah, sama tangan lah. Nah ini teman-teman, tangan kita tuh kan banyak bakteri ya, banyak kotoran. Pulpen kita nggak pernah dicuci, apalagi handphone ditempelin ke pipi. Handphone kan nggak pernah dicuci. Nah ini juga bisa menyebabkan jerawat. Atau kita pakai masker nggak diganti-ganti, udah lebih dari 3 jam nggak diganti, maskernya itu aja. Atau kita pakai hijab berulang-ulang, hijab itu kan biasanya dipakai di sini ya. Nah harusnya itu ketika kita udah pakai sekali harus langsung cuci. Supaya apa? Karena ketika kita gantung nih bekas keringat kita itu tuh udah langsung tumbuh bakteri. Terus kita gantung misalkan kelihatannya kering, tapi itu sebenarnya kotor. Terus kita pakai lagi seharian. Nah itu bisa menyebabkan tumbuh jerawat juga. Kenapa? Karena kurang bersih ya. Jadi ini penyebab jerawat ya paling banyak biasanya di masalah kebersihan memang. Terus kosmetik ini juga bisa ya teman-teman, kalau misalnya kita salah pakai kosmetik, misalkan kita lagi purging atau kita lagi breakout. Apa itu? Breakout itu kalau misalkan kita itu ganti bahan ya, habis menggunakan bahan A terus kita berhenti ganti pakai bahan B. Kulit kita bisa protes tuh karena udah biasa dikasih bahan A. Nah, itu jadi breakout atau purging gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan jerawat juga gitu ya. Dan kadang-kadang itu sampai stres. Kenapa? Karena biasanya pakai skincare, biasanya kulitnya mulus, bagus gitu kan, terus ganti karena ada iklan, coba, waduh, ternyata nggak terima kulitnya. Nah, memang kulit itu ada masa adaptasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau memang mau ganti produk skincare, kita harus tahu skincare ini isinya apa, nanti akan dialami itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita langsung nyoba-nyoba sendiri, kita nggak tahu isinya. Nah jangan sampai, karena kalau udah jerawatan rusak itu nggak gampang untuk mengembalikannya ya. Kemudian ada lingkungan, udah pasti kotor ya. Misalkan kita kena di pinggir jalan, nah itu tuh juga akan mudah jerawatan, apalagi kalau kita nggak cuci mukanya nggak bersih. Stres juga, stres itu paling banyak. Nah misalkan orang yang lagi putus cinta, jerawatan gitu ya. Atau anak yang lagi stres ujian, biasanya jerawatnya muncul gede-gede, itu bisa juga. Ya, atau kita yang kerja nih stres, dikejar-kejar target, akhir bulan tuh, nah itu bisa. Nah lalu satu lagi, ini diet yang tidak sehat. Maksudnya apa sih diet tidak sehat itu? Diet tidak sehat itu maksudnya begini rekan-rekan. Kita itu, siapa di sini yang suka makan gorengan? Saya mau lihat dulu siapa yang suka makan gorengan. Saya. Ya. Enak ya gorengan itu ya. Betul. Iya, itu enak ya. Apalagi kalau yang anget-anget terus dicocol sama sambal gitu ya. Nah kalau yang kulitnya tipikal udah berminyak, kita makan terlalu banyak gorengan ya otomatis produksi minyaknya jadi tambah banyak. Nah maka kita bisa lebih mudah terkena jerawat. Itu karena makanan ya, ngaruh banget. Misalkan kalau pas lagi bulan-bulan Ramadan tuh mau lebaran ya, udah pas puasanya. Waduh, buka puasa semuanya berlemak-lemak. Enak semua. Habis itu lebaran semuanya berlemak, pakai kuenya semuanya pakai butter, margarin, itu kacang-kacangan udah tersedia lengkap di meja gitu ya. Itu kalau kita nggak inget gitu ya, kita bisa gampang jerawatan pada waktu itu. Kenapa? Karena kita memasukkan terlalu banyak lemak di makanan kita atau protein-protein tertentu ya. Nah, ini
rekan-rekan kita perlu sadarin ya, dan kita perlu kenali saya itu tipikal orang yang gampang jerawatan enggak, atau kulit aku kering memang nggak gampang jerawatan ya. Kalau orang yang kulitnya kering mau makan lemak sebanyak apapun dia nggak jerawatan. Tapi kalau orang yang tipikal kulitnya berminyak, maka dia akan lebih mudah kena jerawat. Jadi buat Besti yang mirip kayak saya nih, tipikalnya kulitnya berminyak gitu ya. Konglomerat ya kita karena minyak itu mahal zaman sekarang gitu ya. Nah ini kita mesti sadar diri, hati-hati waktu makan. Terus waktu cuci muka juga harus yang bersih. Kalau perlu double cleanser gitu ya, dibersihkan 2 kali supaya sel kulit matinya benar-benar terangkat sempurna. Nah sehingga kulit kita jadi lebih sehat dan lebih bersih. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau di setelah ini ya Neng Ika ya. Iya betul. Oke, saya lanjut ya sebelum kalau misalkan ada yang bertanya boleh langsung. Nah saya lanjut tahapan jerawat ya teman-teman. Mungkin kita itu berpikir bahwa yang namanya jerawatan itu kalau yang udah gede-gede, yang udah banyak gitu ya. Tapi sebenarnya jerawat itu tuh dimulai dari hal yang ringan banget gitu ya. Kalau kita lihat ya karena kan sebenarnya nih di sini itu kita bisa melihat bahwa ini sel folikel yang sehat atau pori-pori yang sehat itu tuh dia nggak ada pembengkakan sama sekali, kelenjarnya itu juga normal ukurannya gitu ya. Nah ini nih normalnya seperti ini. Tapi ketika mulai dia tersumbat, nah ada teman-teman lihat ya di gambar yang di sini ya, kelihatan ya ada sumbatannya warna hitam. Nah ini udah ada yang dimulai komedo. Jadi komedo itu tuh sebenarnya jerawat kelas ringan, jerawat tahap ringan, tahap awal gitu ya. Jadi kalau komedo itu masih belum benjol, kita pegang tuh masih rata lah ya kalau jerawat hitam. Karena kalau jerawat hitam itu dia di dalam masihan ya. Nah kemudian tidak ada inflamasinya, jadi nggak ada sakit. Biasanya tuh nggak ada sakit, hanya ada titik hitam aja ya. Nah itu kemudian kalau dia naik yang sedang itu udah mulai yang jerawat putih. Nah jerawat putih itu biasanya udah mulai kerasa gerenjel gitu ya kalau dipegang ya. Oh iya teman-teman ingat ya ketika Anda memegang kulit wajah Anda perlu memastikan tangan Anda itu bersih. Jadi cuci tangan dulu kalau mau pegang-pegang. Karena kalau enggak itu nambahin bakteri gitu. Nah komedo ini kadang-kadang kita gemes ya waktu dipegang gini karena aduh gerunjel sekali udah kepengen gitu ya, siapa yang kayak saya gitu ya. Dulu waktu saya belum ngerti ini tangannya tuh jahil banget. Kalau udah ada gini lah, digosok-gosok lah gitu ya. Jangan karena itu tambah bikin parah. Percayalah itu akan semakin parah ya. Jadi kalau yang komedo putih ini sudah mulai ada timbunan minyaknya sudah lebih banyak. Kalau yang hitam ini kenapa dia hitam? Karena dia ada namanya oksidasi. Jadi dia itu sebenarnya masih di luar, masih ada kontak sama udara. Nah, masih ada kontak sama udara sehingga udara ketika berkontak dengan minyak dan sel mati dia jadi hitam. Makanya kadang-kadang kalau yang kayak gini nih, kalau dicium baunya tuh kayak minyak tengi gitu ya, kalau yang hitam itu. Nah, tapi kalau yang putih itu biasanya sudah mulai masuk di dalam lapisan kulit. Dia udah nggak kontak sama udara. Seperti itu. Ya. Nah, ini udah mulai masuk tahapan sedang. Kalau yang putih ini, kalau dia misalkan tumbuh lagi, ada yang sedang lagi namanya papul ya. Kalau papul itu udah mulai melenting nih di sini. Jadi udah mulai ngegerunjel, kulitnya udah nggak rata lagi, tapi udah mulai ada benjolannya. Kemudian udah mulai pecah minyak yang di sini karena aktivitas bakteri lagi tadi ya, dan sudah mulai inflamasi itu infeksi ya, udah mulai infeksi sehingga itu rasanya udah mulai sakit, udah mulai nyeri kalau dipegang itu udah sakit ya. Nah ini nih bisa nyebar kalau yang si papul ini karena dia minyaknya kayak ambiar gitu. Apalagi ketika Anda pegang-pegang terus itu merembet ke sebelahnya. Jadi bakterinya pindah di pori-pori sebelahnya. Maka sebelahnya jadi ikut jerawatan ya. Atau kita pakai maskernya kegesek itu juga bisa. Jadinya sekarang itu kan pandemi itu ada yang namanya acne mask ya. Jerawat yang disebabkan karena pakai masker. Nah, ini udah bisa nyebar kalau yang papul ini.
ya. Tetapi ini masih kecil biasanya. Nah, kalau sudah berat, papul ini lebih sakit dan biasanya dia lebih gede. Kadang-kadang itu sampai keluar nanah ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada jerawat yang sampai putih itu kayaknya kalau ditusuk itu keluar darah sama nanah. Nah, itu tuh udah masuk ke jerawat berat. Seperti itu. Dan itu tuh sudah sakit. Nah, kalau yang udah parah itu udah jadi kista ya, teman-teman ya. Kalau udah kista ini di dalam lapisan kulit itu di bawah sini ini udah bakteri semua. Dan ini sakit sekali dan ini bisa melukai ya, bahkan bisa mematikan. Jadi jerawat itu jangan diremehin ya teman-teman ya. Kalau dia parah dia itu bisa mematikan jerawat itu. Karena dia bisa tumbuh jadi kista. Nah, kalau yang berat ini teman-teman, ini banyak kesalahan ya yang nggak banyak dimengerti karena saya dulu juga melakukan itu gitu. Ketika punya jerawat berat, kadang-kadang kita itu tuh kan gatel tangannya, dipencet-pencet lah, dicongkel-congkel, ada kadang atau dibawa ke facial terus dicongkelin. Nah itu tuh nggak boleh kalau udah jerawat berat. Karena kalau kita lakukan itu, ini yang bikin jadi scare. Scare itu kayak bekas, jadi kayak ada lubang-lubang kawahnya. Nah, jadi kalau yang betul gimana penanganannya nanti saya share ya apa yang harus dilakukan kalau memang tipikal jerawatnya udah jerawat yang tahap berat seperti itu, nggak boleh ditanganin sendiri. Karena kalau udah scare itu udah seumur hidup bekasnya, udah susah banget dan mahal banget mau ngalusin lagi itu mahal banget gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih jerawat ini bagaimana penanganannya dan gimana ngerawatnya. Kalau bisa sih jangan sampai jerawatan gitu ya, tetapi kalau andaikan kita itu tipikal wajahnya gampang berjerawat ya kita harus tahu penanganannya supaya nggak menimbulkan bekas, supaya nggak hitam, supaya nggak jadi tambah parah gitu. Nah ini tadi yang saya tunjukkan satu-satu ya tahapannya ya teman-teman ya. Yang tahap pertama jerawat itu adalah blackhead atau komedo hitam gitu ya. Ini adalah komedo yang terbuka. Dia itu terbuka, ini tahap awal sebelum jerawat meradang. Jadi biasanya kalau hitam ini biasanya di kulit hitam-hitam gini nih. Ayo sekarang boleh tuh siapa yang mau ambil cermin dilihat. Nah ada nggak hitam-hitam gitu ya. Ini sebenarnya sebum atau minyak yang terperangkap di dekat pori-pori lalu terpapar sinar matahari dan udara. Jadi warnanya jadi hitam. Gitu. Jadi teroksidasi sehingga warnanya jadi hitam. Gimana cara ngatasinnya kalau kita itu punya komedo seperti ini? Ini kan tahap ringan ya. Jadi kalau ini kita bisa tanganin akan lebih bagus seperti itu. Caranya dengan membersihkan wajah secara rutin, teman-teman. Nggak boleh males cuci muka ya, minimal itu 2 kali. Sebelum tidur usahakan Anda cuci muka lagi. Kalau misalkan nih mandi sore gitu ya. Terus kan habis mandi kita masih pakai entah make up keluar atau kemana gitu ya. Terus mau tidur tuh harus wajah dicuci. Supaya sisa-sisa make up itu udah nggak ada lagi gitu ya. Udah nggak ada lagi di kulit. Nah, dan gunakan pencuci wajahnya itu yang mengurangi kadar minyak ya. Misalkan kalau saya rekomendasi itu ada Bibotanic Facial Wash Gel. Nah, kalau Anda punya komedo yang seperti ini boleh diekstraksi. Diekstraksi itu di facial ya. Tapi jangan melakukannya sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sendiri dan kita tidak tahu mana yang boleh dicongkel, mana yang nggak boleh dicongkel, maka nanti malah jadi lubangnya gede-gede. Jadi pergi ke klinik yang memang ada dokternya yang tahu cara menangani ini seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jangan terlalu sering juga karena kalau terlalu sering kulit kita malah jadi terluka. Karena waktu diekstraksi itu sebenarnya kan kulit kita dilukai ya, dikeluarin sedikit-sedikit seperti itu. Nah, ini untuk komedo hitam. Lalu tahap yang kedua ada yang namanya komedo putih atau komedo whitehead gitu ya. Komedo whitehead ini adalah komedo yang sudah di dalam kulit, makanya disebut close komedo. Ini sebenarnya produksi minyaknya berlebihan dan sel kulit matinya itu masuk ke dalam kulit, ke dalam pori-pori terus ditutup sama kulit. Nah, kenapa? Karena pori-porinya kan mengecil, sehingga si sel kulit mati sama minyak ini nggak bisa kontak sama udara, makanya dia warnanya putih karena nggak teroksidasi.
Nah, caranya gimana teman-teman? Biasanya kalau komedo gini ya, kita tuh udah gatel ya. Gatelnya apa? Udah pengen dipencet-pencet. Tapi sebenarnya jangan dipencet. Yang betul adalah kita scrubbing. Scrubbing itu kayak kita pakai pembersihan, terus ada yang pakai scrubnya kecil-kecil itu akan ngebantu. Dan scrubnya harus halus banget supaya kulitnya tidak terluka ya. Nah, pembersih wajahnya sebenarnya sama. Atau kalau Anda mau menggunakan yang mengandung bahan kimia bisa pakai yang mengandung salicylic acid atau glycolic acid gitu ya. Nah, kalau jenis kulit berkomedo putih ini Anda sudah mau merawat kulit, sebenarnya kalau ketika Anda melakukan perawatan kulit itu produksi ini akan jauh banyak berkurang. Jadi kalau mau merawat kulit tapi pilihlah skincare yang water based, yang berbahan dasar tuh air, bukan yang creamy. Karena kalau yang creamy dikasih ke kulit berminyak, dia akan tambah banyak komedonya, tambah banyak minyaknya ya. Contohnya kalau di kita ya base skin itu yang V-line ya, dan boleh diekstraksi juga ya. Jadi kalau misalkan mau di peeling gitu ya ke klinik boleh, sebulan sekali itu akan membantu membersihkan ya teman-teman ya. Di peeling sehingga nanti lemak-lemak yang putih-putih itu yang di dalam itu bisa dikeluarkan sehingga lebih bersih seperti itu. Nah, ini tahap keduanya. Nah, lalu ada tahap ketiga, jerawat yang namanya papule. Nah, papule itu tuh gambarnya kayak gini. Semoga gambarnya jelas ya teman-teman ya. Ini udah mulai melenting tapi belum kelihatan matanya gitu ya. Ini jerawatnya mulai menonjol dan ciri-cirinya udah mulai sakit. Jadi kalau kita pegang itu udah nyeri waktu disentuh. Nah, itu berarti tahapannya sudah di papule. Kenapa bisa seperti itu? Kalau di sini ini udah ada bakterinya. Kalau komedo tadi masih belum ada bakterinya. Masih cuman kulit mati dan minyak. Tapi kalau di papule, bakterinya sudah mulai terperangkap nih di bawah kulit. Sehingga bakteri itu berkembang biak dan merusak jaringan yang di dalam sini. Gitu ya. Terjadi peradangan atau inflamasi. Nah, kalau Anda punya jerawat yang seperti ini nggak boleh dipencet atau ditusuk ya, atau di facial. Kenapa? Karena ketika Anda pencet paksain keluar atau di facial, maka yang terjadi adalah scar atau bekas ya, berbekas. Nah, terus satu lagi yang biasanya dilakukan nih kalau jerawat lagi gini nih biasanya udah mulai gatel ya teman-teman ya. Nah, ini nih haram hukumnya Anda menyentuh dengan tangan sebelum Anda cuci tangan. Karena kalau kita pegang-pegang itu yang membuat dia jadi hitam, berbekas nanti. Ngilangin hitamnya itu akan susah gitu. Apa yang perlu dilakukan? Tentunya cuci muka itu udah wajib ya. Tetapi kalau jerawatnya sudah mulai seperti ini, Anda perlu menambahkan krim topikal atau krim oles jerawat anti akne gitu ya. Kita punya yang namanya Whiskin Anti Acne 3C Sport. Nah, ini krim ini yang dia akan membantu membunuh si bakteri di dalam itu. Sehingga dia nggak bertumbuh atau nggak berkembang biak, lalu dia akan mati. Dan peradangannya jadi mereda, sehingga lama-lama dia akan sembuh seperti itu. Ya. Jadi jangan di facial. Kalau Anda jerawatan, lagi ada jerawat aktif namanya ya kalau kayak gini nih, jangan di facial. Ya, jangan di facial. Yang di facial itu ketika masih di komedo, itu boleh di facial. Nah, kemudian di tahap keempat, ini udah lebih gede lagi namanya pustule. Dan biasanya sudah mulai ada nanah nih, bentuknya kayak gini nih. Nah, udah ada putih-putihnya ya. Nah, itu jerawat pustule kalau udah seperti itu. Nah, ini pertumbuhan bakterinya udah makin tak terkendali. Jadi kalau Anda iris kulitnya, kalau Anda mau lihat itu sebenarnya di bawahnya itu tuh ini udah bakteri semua di bawah sini. Ya, jadi sudah ambiar bakterinya gitu ya. Dan ini sama dengan yang papule, tidak boleh dipencet, nggak boleh ditusuk atau di facial karena akan berbekas. Ya, kalau kita mau keluarin matanya dengan paksa, ini akan berbekas. Sebenarnya kalau dia sembuh sendiri, dia akan pecah sendiri dan akan kebuang sendiri. Tapi kadang-kadang kita udah gemes gitu ya, udah gemes. Nah, caranya adalah dengan diolesin krim topikal juga gitu ya. Jadi ini tetap harus pakai krim topikal. Akan lebih bagus lagi kalau minum dari dalam juga antibiotik
atau antibakteri yang dia akan membantu membunuh bakteri yang di bawah sini supaya nggak tambah banyak. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Anda ke dokter, nanti akan dikasih resep biasanya. Ya. Kemudian sebentar. Nah, ini tahapan keempat ya, jerawat pustul ini ya. Nah, mungkin buat Besti di sini, rekan-rekan di sini yang punya masalah begini, ya kita mulai pahami ya, jangan sampai kita salah treatment gitu ya, karena nanti kalau sudah dipegang terus jadi hitam itu lebih susah ngilangin bekas hitamnya daripada ngilangin jerawatnya. Kalau jerawatan tuh paling ya seminggu, paling lama 2 minggu lah dia udah beres harusnya kalau diobatin ya, ditangani dengan baik. Tetapi kalau dia udah hitam, aduh itu susah banget ngilanginnya ya. Jadi jangan sampai hitam ya, dan dikendalikan tangannya, nggak boleh pencet-pencet, nggak boleh pegang-pegang jerawat, haram ya. Nah kemudian yang kelima, kalau yang kelima ini peradangannya tingkat berat ya, namanya udah jerawat nodul atau sistik. Nah ini udah mengancam jiwa karena bisa komplikasi. Komplikasi itu maksudnya gini, si bakteri di sini, bentar ya, ada masalah sama laptop saya. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Saya kembali lagi ya. Kalau di jerawat yang sistik ini rekan-rekan, biasanya ini lebih keras karena udah kayak daging gitu ya. Nggak seempuk jerawat yang pustul itu. Tapi ini berbahaya teman-teman ya. Karena ini komplikasinya. Karena komplikasinya ini si bakteri ini bisa kemana-mana. Dia bisa ke otak, dia bisa ke gigi, dia bisa ke tulang gitu ya. Dia bisa ke mata dan ini berbahaya. Ini udah tak terkendali. Nah kalau kayak gini nih sebenarnya ini udah wajib ke dokter. Dokter nanti akan kasih suntikan, dokter nanti akan kasih antibiotik gitu ya, dan dokter akan analisa separah apa, seperti itu penanganannya. Jadi kalau ini nggak boleh ditanganin sendiri ya, harus dibawa ke dokter yang memang udah ngerti mengenai acne ya. Ya semoga Besti di sini nggak sampai mengalami yang seperti ini ya, karena kita udah tahu nih tahapan-tahapan awal dan bagaimana cara mencegahnya supaya jangan sampai jadi ke yang sistik atau kista ini. Nah seperti itu. Nah lalu gimana perawatannya gitu ya, yang mungkin Besti semua bisa lakukan untuk menjaga kulit kita. Kalau boleh tahu di sini siapa yang tipikal kulitnya berminyak kayak saya? Boleh? Saya stop share dulu deh. Siapa yang gampang jerawatan? Saya juga ini Neng Esther, berminyak sekali, sensitif. Berminyak banget ya, sensitif banget ya. Sama, kulit saya itu tipikal kulit berminyak. Oleh sebab itu, kita perlu tahu bagaimana cara menangani tipikal kulit berminyak. Karena biasanya jerawat ini nih jadi permasalahan orang yang kulitnya berminyak. Tapi kabar baiknya teman-teman, orang kulit berminyak itu awet muda ya. Karena kulitnya itu kencang terus kalau kulit yang berminyak. Jadi nggak usah sedih karena kita punya kulit berminyak gitu ya. Permasalahan kita di jerawat, tetapi kita itu bisa awet muda. Umurnya bisa 40 sekian tapi dikirain umur masih 20 sekian. Nah itu tipikal orang kulit berminyak gitu ya. Nggak cepat keriput karena dia berminyak ya. Nah bagaimana cara menanganinya itu sebenarnya yang terpenting, supaya kita jangan sampai mengalami masalah jerawat ini yang tingkat berat gitu ya. Jangan sampai mengalami yang tingkat berat. Yang pertama saran penanganan kalau memang kita itu sudah punya jerawat ya. Yang pertama itu memang kita nggak boleh malas cuci muka. Jadi wajib cuci muka itu. Kapan cuci muka? Ya pagi sebelum Anda pakai make up boleh pakai cuci muka dulu. Jadi dibersihkan dulu sebelum ditempelin macam-macam gitu ya. Sama yang wajib cuci muka itu malam sebelum tidur. Karena pas tidur selama 8 jam itu maka akan ada regenerasi kulit yang terjadi di kulit kita. Nah itu harus dibersihkan dulu. Dari bahan kimianya bedak lah, eyeshadow lah, polusi gitu ya. Jadi itu harus dibersihkan dulu. Dan kalau memang tipikal kulitnya itu berminyak atau gampang jerawatan,
pilih pembersih wajah yang memang bisa mengurangi kadar minyak, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu merawat kulit kita dengan cara apa? Facial. Rutin facial akan sangat membantu Anda ya. Dan yang perlu diingat adalah kapan di facial kalau wajah kita itu punya komedo. Nah itu tuh memang perlu di facial sebulan sekali atau 2 minggu sekali, nggak apa-apa ya. Ini bisa sangat membantu kalau kita itu rutin melakukan facial, komedo-komedo semuanya dibersihin, maka akan sangat bagus untuk kulit Anda gitu ya. Terus Anda bisa melakukan perawatan masker. Nah sekarang ini banyak ya masker-masker yang dijual di pasaran, tetapi kalau saya lebih memilih yang natural. Kenapa? Bikin sendiri maskernya, pakai madu. Kenapa masker madu? Masker madu ini untuk yang punya masalah jerawat, dia sangat membantu meredakan peradangan jerawatnya. Apalagi kalau jerawatnya masih tingkat ringan ya. Ini karena di dalam madu itu ada antibakterinya juga. Nah, kemudian juga dia itu ada antiinflamasi secara alami yang dimiliki oleh madu. Jadi maskeran madu bisa nggak usah tiap hari maskerannya, 2-3 kali aja 1 minggu selama paling lama 10 menit. Simple banget. Kalau Anda punya madu yang bagus, Anda akan punya wajah yang bagus. Karena kalau madunya bagus, hasilnya juga bagus di wajah. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi kita juga perlu bisa memilih dan memilah skincare. Kalau memang Anda mau pakai skincare atau perawatan kulit, gunakan yang bahan dasarnya itu air, yang water base, yang ringan, yang enggak berat skincare-nya gitu ya. Karena kalau yang bahan dasarnya creamy, maka dia akan lebih menstimulasi produksi minyaknya, jadi lebih banyak gitu ya. Gunakan yang memang untuk kulit berminyak. Jadi waktu milih skincare kita nggak boleh ngelihat karena iklannya si A pakai A kulitnya jadi bagus, aku mau pakai skincare itu. Nggak bisa, harus disesuaikan sama kulit kita. Kulitku jenisnya berminyak, berarti aku harus pakai skincare untuk kulit berminyak yang dia untuk ngurangin minyak, seperti itu. Nah lalu kalau memang kita mau make up atau kepengen tampil cantik, kan kita mesti make upan ya. Pilihlah make up itu yang ringan, jangan terlalu banyak ya. Jadi banyak yang punya pandangan begini, aku jerawatan aku tutup pakai make up yang tebel sehingga jerawatku nggak kelihatan. Nah itu sebenarnya malah salah. Harusnya ketika kita berjerawat jangan ditutup sama make up, kecuali kepepet ya. Maksudnya gini, kepepet itu ya emang kita kawinan gitu ya kan, mau nggak mau harus pakai make up gitu kan. Atau pekerjaan saya itu misalkan jadi MC entertain, nah itu kan mau nggak mau harus dipakai make up. Maka pilihlah make up yang ringan, yang nggak terlalu banyak. Jadi jangan berlayer-layer numpuk gitu ya. Kosmetiknya ringan dan pilih bahan-bahan yang non komedogenik, artinya yang tidak menyumbat pori-pori. Nah, sehingga si kulit ini punya waktu untuk bernafas dan menyembuhkan dulu jerawatnya. Nah baru kalau sudah sembuh jerawatnya udah nggak merah-merah, udah nggak aktif, nah Anda boleh pakai make up lagi. Tapi kalau misalkan lagi penyembuhan jerawat nggak boleh pakai make up harusnya, karena itu akan menghambat penyembuhannya dan membuat tambah parah gitu ya. Andaikan harus pakai make up, pilihlah make up yang ringan, yang tidak menyebabkan komedogenik gitu ya. Dan akan lebih bagus kalau Anda juga barengi dengan asupan nutrisi yang banyak antioksidannya. Misalkan buah sayurnya itu banyak teman-teman. Karena buah sayur antioksidannya itu akan membantu meredakan peradangan. Ya, atau suplemen-suplemen yang mengandung antioksidan tinggi. Karena dia juga bisa jadi antibakterinya. Sehingga apa? Sehingga peradangannya ini mereda gitu ya. Jadi kulitnya tenang dulu. Nah ini menenangkan kulit memang tidak mudah ya teman-teman ya. Dan menangani jerawat itu kalau bisa Anda didampingi oleh konsultan atau dokter yang memang benar-benar expert, sehingga Anda nggak keliru. Jangan coba-coba menangani sendiri. Karena kalau salah benar-benar urusan wajah itu ngebenerinnya mahal dan sulit gitu. Jadi kalau bisa konsultasi ya. Nah, mungkin yang terakhir ini ya Neng Ika ya, sebenarnya teman-teman
kalau kita jadi perempuan itu kecantikan itu tuh bukan dari wajahnya ya, tapi dari jiwanya. Tentunya walaupun kulit kita nggak semulus artis gitu ya, nggak semulus yang kayak drakor-drakor oni gitu ya, yang bagus gitu kulitnya. Tetapi kalau Anda percaya diri, Anda punya keyakinan yang baik, Anda berdaya gitu ya, Anda punya sesuatu yang positif yang Anda keluarkan, maka otomatis kecantikan itu akan terpancar. Jadi nggak usah terlalu yang pusing banget sama masalah kulit, dan tentunya Anda bisa mengalami pertumbuhan diri dari tahun ke tahun, sehingga kecantikan Anda akan juga bertumbuh. Orang nggak lagi melihat kulit Anda, tetapi orang melihat karakter kita, gitu ya. Karakter Anda yang mempesona sehingga Anda akan tampil cantik, gitu, Neng Ika dan Neng Eli. Itu mungkin yang saya bisa sharingkan ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Esther, pemaparannya sangat bermanfaat sekali. Rekan-rekan Subi sekalian harapannya juga mengerti itu ya tahapan-tahapannya. Saya suka statementnya gitu ya. Wah, kalau nanti sudah punya masalah di kulit itu jadi mahal. Nah sahabat Subi, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau menurut saya ya Bu Esther, yang bisa kita lakukan sekarang itu yang penting adalah perawatan hariannya. Bagaimana cara kita merawat hariannya? Nah, saya Eli di sini perwakilan dari perusahaan Biskin akan memaparkan sedikit memaparkan ya Neng Ika dan Bu Esther gitu ya, bagaimana caranya untuk perawatan kita harian dari produk yang kita namakan Biskin. Nah, produk Biskin sendiri ini keunggulannya, kita ini bebas dari bahan kimia yang keras dan berbahaya. Apa aja sih yang disebut bahan yang keras dan berbahaya? Ada yang namanya phenoxyetanol, paraben, synthetic dyes, petrolatum, triklosan, dan sebagainya. Ini semua adalah ternyata merupakan bahan yang keras dan berbahaya untuk kosmetik. Nah, teman-teman mungkin sahabat Subi pernah mendengar paraben. Paraben ini kan sudah biasa digunakan untuk pengawet pada kosmetik. Tapi ternyata gitu ya, mungkin next periode kita akan belajar mengapa bahan-bahan ini disebut berbahaya. Apa sih yang bisa ditimbulkan dari bahan-bahan berbahaya ini untuk kesehatan kita ya. Mungkin Neng Ika nanti kita bisa jadwalkan untuk membahas mengenai bahan-bahan berbahaya ini. Nah, keunggulan Biskin yang kedua, selain dia bebas bahan kimia keras dan berbahaya, kita ini sudah lulus tes alergi. Kenapa penting? Ya, karena untuk kosmetik yang terpercaya itu harus lulus yang namanya tes ELEAT. Tes yang ada di Singapura sana, ini sangat penting supaya orang-orang yang memakainya, customer yang memakai produk apapun itu dari kosmetik tersebut, itu dinyatakan aman. Dan yang paling penting pada saat kita masuk di Indonesia gitu ya, nah itu sudah melewati BPOM, terstandar, dan sudah masuk dalam MIMS. Jadi buku panduan dokter meresepkan obat, produk, nah kita tuh sudah masuk dalam MIMS. Dan yang paling penting, Biskin itu sudah masuk dalam berbagai award. Produk-produk Biskin ini memenangkan berbagai beauty award yang sudah diliput oleh media cetak ataupun online, baik nasional juga internasional. Wah. Dan yang paling penting, apa sih kandungannya? Gitu ya. Kita sudah menyatakan bahwa kita ini bebas bahan kimia yang keras dan berbahaya. Ternyata kandungan kita tuh sangat aman dan alami. Perusahaan Biskin itu sudah memberikan satu produk yang terdiri dari 6 core antioksidan. Wah, antioksidannya banyak ya? Ya. Kalau di luaran mungkin antioksidannya itu cuma 1, 2, paling banyak mungkin 3 antioksidan. Tapi perusahaan Biskin itu mengelola menjadi 6 core antioksidan. Apa aja di dalamnya? Ada asparagus ekstrak, itu ya. Kemudian adalah brokoli ekstrak. Kemudian ada PA phytoplacenta ekstrak, kemudian ada vitamin C dan vitamin E dalam 7B kompleks berry-berryan, dan yang paling penting
penting dikombinasikan dengan B2O ya. Yang artinya apa B2O ini? Ini adalah senyawa berkhasiat eksklusif dari produk-produk biskin. Campurannya dari mana? Dari mata air jeju yang dicampur dengan madu, royal jelly, propolis, dan serbuk sari atau polen. Wah, luar biasa. Dengan 6 core antioksidan sistem ini diharapkan nantinya mampu menangkal ke radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel dan tetap melindungi kulit kita. Oke, selanjutnya Bu Esther. Nah, tadi Bu Esther mengatakan kalau sudah punya masalah kulit perawatannya mahal. Kemudian statement saya mengatakan bahwa yang penting adalah bagaimana cara kita merawat secara harian. Nah, perusahaan Biskin itu sudah memberikan alternatif yang terbaik ya untuk bagaimana kita bisa merawat kulit wajah kita itu secara harian setiap hari. Dengan apa? Nah, yang pertama kita saat kita bangun tidur, saat kita akan beristirahat, kita kan biasanya cuci muka nih. Nah, kita harus bijaksana memilih produknya. Produknya apa? Biskin menawarkan satu produk yang sangat alami, yang sangat baik dipakai segala usia dan sangat baik karena kandungannya ada kandungan propolisnya. Ya, untuk kulit berminyak, berjerawat, itu mengandung aloe vera juga dan multivitamin. Tujuannya apa? Kandungan dari facial wash gel Bipotanic ini itu sangat efektif untuk kulit remaja. Jadi sahabat Syubi yang ada di sini, yang punya anak remaja atau yang para remaja yang lagi nonton, boleh memakai ini, sangat baik untuk kulit berjerawat sebagai antimikroba, melindungi dan menghaluskan kulit wajah. Yang paling penting adalah bebas paraben, merkuri, SLS, dan alkohol. Nah, kalau kita sudah mencuci muka secara rutin, rajin gitu ya. Nah, bagaimana dengan jerawat-jerawat yang sudah ada di wajah kita? Jangan khawatir, perusahaan Biskin juga menawarkan yang namanya Biskin Anti Acne. Dalam satu krim ini, kita sudah memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah clears, membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat. Kita juga membersihkan dari sisa-sisa minyak dan sel kulit mati. Yang kemudian calms, apa? Meredakan iritasi. Kalau biasanya berjerawat tadi yang Bu Esther bilang terjadi peradangan di dalamnya. Nah, tugas dari Biskin Anti Acne ini akan meredakan iritasi. Nah, yang ketiga adalah care, yaitu mencegah terjadinya luka dan pigmentasi akibat bekas jerawat. Jadi dalam satu tube ini ya kita sudah memiliki 3 manfaat. Nah, oke, kemudian next. Nah, itu perawatan dari luar, dari mencuci, kemudian diberikan krim anti jerawat. Kemudian tadi Bu Esther juga bilang nih, wah kita bisa masker dengan madu, tapi tidak boleh sembarangan madu. Kenapa? Karena mungkin madu di luaran bahayanya adalah jika dia sudah mengandung alkohol di dalamnya, ya. Nah, tapi kita dari perusahaan Biskin itu memberikan solusi, yaitu madu murni dari New Zealand, yaitu dari bunga clover. Kadar airnya hanya 17,1%, yang artinya tanpa fermentasi. Nah, madunya dari Biskin ini dipakai rutin paling tidak seminggu 2-3 kali. Ya, jadi rekan-rekan Syubi bisa nanti merasakan manfaatnya mulai dari peradangan jerawatnya yang mulai mereda, kemudian minyak gitu ya, yang kita punya kulit oily gitu juga bisa untuk meredakan, dan yang paling penting adalah hasilnya adalah kulit kita jauh lebih cerah, halus dan kenyal seperti kulit bayi. Itu dari luar. Nah, jangan lupa bahwa perawatan dari dalam itu juga sangat penting ya. Di perusahaan Biskin ini menghadirkan HDI Royal Jelly. Ini adalah makanan Ratu Lebah. Makanya kenapa Ratu Lebah itu punya umur yang panjang gitu ya, badannya sehat. Nah, itu karena ternyata mengkonsumsi Royal Jelly ini. Kita cukup mengkonsumsi 1 sendok takar, 1 sendok kecil takar Royal Jelly setiap malam sebelum tidur. Manfaatnya sangat banyak, selain untuk mencerahkan kulit karena di situ bisa menstimulasi kolagen,
Nah, anti aging, nah tentunya sahabat Subi di sini semuanya, para wanita di sini semuanya ingin gitu ya tampil awet muda, supaya tidak tahu menyamarkan usianya. Nah, di sini ada nih Royal Jelly bisa menjadi solusinya. Kemudian juga yang punya siklus hormonal, menstruasi yang tidak lancar, ternyata Royal Jelly juga akan membantu untuk melancarkannya. Oke, next. Itu tadi pemakaian produk dari luar dan dari dalam. Nah, untuk mengatasi jerawatnya kita sudah ada nih dari cuci muka dan krim jerawatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan keseharian kita saat kita berada di luar? Nah, perusahaan Biskin itu memberikan solusi juga yang bisa dipakai karena alami, tidak mengganggu kulit kita yang berjerawat tadi. Apa namanya? Yaitu Biskin SS Cream dan Biskin Loose Powder. Nah, Biskin SS Cream ini dipakai saat kita pagi hari mau beraktivitas ya. Kenapa? Karena dalam satu langkah mudah, hanya satu sedikit aja gitu ya, kita bisa aplikasikan ke seluruh wajah. Kita mempunyai 4 fungsi, rekan-rekan Syubi. Apa fungsinya? Fungsinya itu bisa untuk perawatan kulit, kemudian juga melembabkan, kemudian juga untuk tabir surya, ya, dan juga untuk make up base. Nah, jadi sekali pakai nggak terasa berat itu, tapi bisa melindungi kulit wajah kita seharian, ya. Dan jangan lupa ada Biskin Loose Powder, touch ya, final touch gitu ya, sentuhan terakhir kita untuk mempercantik. Nah, ya, kenapa? Sekali lagi kandungannya adalah madu, Royal Jelly, dan titanium dioxide ya, yang akan membuat kulit kita itu terlihat glowing. Nah, ini adalah serangkaiannya, tidak ribet karena keseharian yang kita pakai adalah ini. Ada cuci mukanya, ada anti jerawatnya, ada yang biasa pakai pelembab dan tabir surya kita ada, kemudian loose powder sentuhan terakhirnya kita juga ada. Nah, bagaimana dengan promonya Bu Esther? Nah, ini promonya khusus untuk sahabat Syubi, bisa untuk hari ini gitu ya, bisa di Telegram, nanti bisa Japri juga untuk ada paket cantik. Nah, paket cantik ini kita menawarkan ada facial wash gel itu dengan SS cream itu seharga 508.000, tetapi khusus di hari ini gitu ya, sahabat Syubi bisa hanya 424.000. Bisa mendapatkan SS cream yang satu sentuhan tadi bisa memiliki 4 manfaat dan juga untuk cuci mukanya. Nah, kalau mau yang perawatan lengkap ini Bu Esther dan Neng Ika gitu ya, perusahaan HDI Biskin ini menawarkan Smart Skin Pack. Wah, untuk kulit berminyak. Dari perawatan dari luar, serangkaian yang saya tadi jelaskan, dan juga perawatan dari dalam dengan Royal Jelly Liquid. Dan sangat-sangat spesial, dari 1.700.000 sekian hanya menjadi 1.400.000. Wah, kita irit gitu ya, kurang lebih 25%-nya. Buruan mungkin untuk sahabat Syubi nanti bisa Japri gitu ya ke Bu Esther gitu ya, untuk ke saya, untuk nanti bisa membantu bagaimana mendapatkan produk istimewa ini dengan harga spesial. Nah, next Bu Esther. Ini adalah persembahan dari kami, dari Bu Esther Kristianingsih dan saya Eli Mayasari, kami dari perusahaan Biskin dan perwakilan dari kantor yang ada di Genteng Banyuwangi. Mungkin sahabat Syubi heran gitu ya, kok jauh banget dari Genteng Banyuwangi ya? Karena ini adalah kantor di mana saya berada. Jadi jangan malu-malu kalau mungkin mau mengunjungi, bahkan kalau mau telepon boleh di ini. Telepon yang tertera di 082 33 1000 429 ya. Nanti Neng Ika mungkin bisa membantu untuk share di Telegram. Nah, mungkin dari sahabat Syubi ini yang bisa saya paparkan bersama dengan Bu Esther Kristianingsih. Mungkin saya kembalikan ke Neng Ika kalau ada mungkin pertanyaan dari sahabat Syubi.
Oke, luar biasa banget. Wah, keren banget ini tadi udah dari penjelasannya ya. Untuk penjelasannya ini tadi luar biasa banget ya. Ternyata dari akne ataupun dari jerawat sendiri itu bukan cuma satu macam aja ya Neng Esther ya. Bukan cuma satu jenis aja, ternyata macam-macam ya. Betul, macam-macam dan ada grade-nya. Ada kelas-kelasnya ya. Itu Betul. apa namanya? Malah ada yang paling berat itu malah bisa menimbulkan kista. Yes, Wah, itu yang berat. berarti memang dari kecil itu sebenarnya itu nggak boleh diremehin banget ternyata ya dari jerawat, masalah-masalah jerawat itu sebenarnya itu nggak boleh diremehin teman-teman sobat Subi semuanya. Mungkin masih ada saya sendiri sih biasanya tuh kalau lagi kerja itu suka pegang-pegang wajah, nggak sadar ini ya. Nah, sekarang jadi diingetin ya. Iya benar. Karena Jadi dulu juga gitu. iya jadi ini luar biasa banget ya dan juga tadi dari Baskin ini ternyata produk-produknya juga lengkap banget teman-teman. Ada juga dari madunya nih ya. Tadi kan kita untuk masker madu ya Neng Esther ya. Masker madu itu tadi juga ada di Sebenarnya Baskin. madunya nggak hanya buat masker, madunya itu utamanya sebenarnya dimakan karena itu akan bagus buat pencernaan. Tapi madu kita itu juga bagus buat masker. Jadi kalau saya sendiri maskeran daripada beli masker yang Korea itu kan mahal ya, satu lembar yang ditempel keras itu tuh. Iya betul. Kan bisa di atas 12.000, 10.000. Saya lebih suka pakai masker madu yang sedikit aja, tapi kita udah tahu nih madunya apa, kita maskerin sendiri. Dan itu hasilnya jauh lebih bagus dan memang kita banyak merawat pasien-pasien yang punya masalah jerawat dengan terapi tersebut. Gitu. Oh oke. Keren banget sih ini. Kalau misalnya mau menghubungi via Instagram, ada Instagramnya juga, Neng Esther dan juga Neng Eli. Maaf Bu Esther, suaranya tidak terdengar. Oh iya, maaf ke mute. Ada. Nanti kita share di Telegram. Besok kan ada ini ya, ada sharing juga sekilas. Nanti kita share di sana supaya kalau ada rekan Subi yang kepengen konsultasi kulit boleh banget konsultasi dengan saya. Silakan. Oke, iya. Besok untuk nomor yang bisa dihubungi Instagramnya juga besok bisa kita share di Telegram ya. Kita masih ada satu sesi lagi. Oke, dan ternyata sudah 1 jam ya, nggak terasa banget. Tapi sebelum ditutup ini saya mau tanya dulu nih ya. Neng Esther, idealnya untuk mencuci muka itu berapa lama sih? Ya kan tadi kan biasanya itu kan ada yang udahlah lagi cepet-cepet gitu kan, pasti cuma ini gitu doang kan. Jadi cuma sekali usap gitu kan. Tapi yang menjadi ideal nih ataupun yang bagus itu berapa lama sih Neng Esther? Nah, sebenarnya kita mencuci muka itu kan tujuannya mau membersihkan kulit dari sisa-sisa make up, sisa-sisa istilahnya debu dan kulit mati gitu ya. Nah, tentu kalau misalkan kita nggak terlalu make up yang berat, ya itu nggak perlu terlalu lama gitu ya. Tetapi sebenarnya cuci muka itu juga jangan cepet-cepet. Kadang ada yang cuci muka itu cuma 20 detik kayak cuci tangan gitu. Gitu. Nah, sebenarnya idealnya adalah ketika kita cuci muka, kita tuh bisa masak sedikit wajah kita. Kayak dipijit gitu ya, relaksasi gitu, dinikmati. Karena ketika kita merilekskan otot-otot wajah, itu kulit kita tuh juga jadi lebih rileks gitu. Jadi cuci muka nggak hanya sekedar cuci muka seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda sedang pakai make up dan mungkin make up yang Anda pakai itu cukup berat, misalkan alas bedaknya itu tebal gitu, ininya berlapis-lapis, nah itu memang agak butuh waktu lebih lama. Bahkan kalau perlu diulang 2 kali atau double cleanser, biasanya tuh dipakai kayak susu pembersih dulu gitu ya, baru dicuci pakai facial wash gel, seperti itu tuh juga bisa. Atau kalau mau 2 kali ya dicucinya 2 kali, jadi habis dicuci sekali, habis itu cuci lagi. Nah tentunya dengan massage tadi ya 1 menit sampai 2 menit lah, yang Anda nyaman, relax gitu ya. Oke. Jadi sambil dipijit-pijit juga gitu ya Neng Esther ya. Betul. Tapi jangan terlalu sering cuci muka. Kadang ada orang yang saking
takut jerawatannya pagi, siang, sore dicuci mukanya. Nah, itu malah justru akan mengikis kalau kita terlalu banyak mencuci muka. Sebenarnya cuci muka itu tuh idealnya cuma 2 kali sehari. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau yang keseringan atau terlalu sering juga nggak baik ya, Neng ya? Ya, nanti kulitnya jadi kering. Oke. Nah, gitu. Oke, ini sudah terjawab ya, dan ternyata malam ini Sobat Subi belum ada yang bertanya. Mungkin besok bakal lebih banyak ya, karena besok kan juga kita via Telegram, kita masih ada Telegram lagi. Jadi buat Sobat Subi yang mungkin besok mau konsultasi boleh banget ya, kita dari Neng Esther dan juga Neng Eli. Besok kita masih ada sesi satu lagi di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Jadi buat Sobat Subi yang mungkin ada pertanyaan, tetapi biasanya itu kan pertanyaan hadirnya setelah acaranya selesai ya. Oh ya, tadi harusnya tanya ini nih gitu ya. Nah, nanti besok boleh ditanyakan aja teman-teman ya ke sesi telebinar kita ya. Oke, dan untuk nomor yang bisa dihubungi nih buat teman-teman mungkin nanti yang mau order ya, yang langsung order ataupun ke Instagramnya besok akan di-share di sesi telebinar ya. Oke, terima kasih banyak nih Neng Esther dan juga dari Neng Eli, luar biasa banget untuk materinya malam hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya, keren banget nih. Ya, terima kasih buat Subi yang memberi kesempatan juga kita berbagi ya Neng Eli ya. Yes, terima kasih ya Neng Ika buat waktunya dan sahabat Subi gitu ya, buat waktu yang sudah diberikan buat kami. Dan akhir kata ya Bu Esther, saya tutup segala sesuatu yang sudah Bu Esther paparkan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Dan kalau ada kesalahan dari ucapan kami minta maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami. Terima kasih sahabat Subi, terima kasih Neng Ika. Neng Eli. Oke, Sobat Subi jangan lupa ya untuk besok kita masih ada satu sesi lagi di telebinar ya. Jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Dan buat Sobat Subi di sini yang lagi cari produk-produk pecah belah ya, dari piring, mangkuk, gelas yang berkualitas yang terjamin, jangan lupa hubungi kita juga, jangan lupa kunjungi kita juga ya di semua marketplace kita nih, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel dan juga Shopify. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik aja nih www.subiantik.shop. Itu adalah website resminya Subiantik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Neng Esther dan juga Neng Eli dan juga Sobat Subi semuanya. Terima kasih banyak. Kalau dari saya pribadi banyak sekali kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih semuanya. See you. Selamat malam.